Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihibur oleh Allah di majelis ini, di rumah Allah ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita insyaallah pada pagi hari ini mencoba untuk menyelesaikan surat Al-Insyiqaq insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit memahamkan kita terkait dengan keutuhan surat Al-Insyiqaq ini. Allah memulai dengan kalimat yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa penciptaan langit dan bumi ini adalah bentuk dari ketundukan langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menggambarkan di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, maka idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, sampai pada akhirnya Allah menunjukkan tentang bagaimana manusia ini berjalan di muka bumi ini dengan kondisinya yang pertama paham tentang kemana mereka akan pulang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Apa kata Allah? Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu sudah kadihun, capek, lelah, ya, lelah luar biasa, bekerja keras. Ada orang yang bekerja keras ila rabbika kadahan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi capek yang dijelaskan oleh para mufassir, capek fisiknya, capek lelah pikirannya. Kalau kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kategori yang seperti itu, Pak. Nabi Muhammad umur 37 tahun itu naik ke atas bukit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi melihat kondisi kota Mekah itu yang sudah tidak karuan. Amal mereka, zina mereka, mabuk-mabukan mereka, riba yang mereka lakukan, itu bagi Nabi Muhammad SAW hal yang sangat melelahkan untuk memikirkan saja. Maka tidak heran ketika di awal kenabian itu Nabi Muhammad mendapatkan dua guncangan. Maka dua surat pun turun. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Ya. Sampai Khadijah itu menyelimuti baginda Nabi Muhammad SAW dan membiarkan Nabi itu istirahat sejenak karena lelahnya Nabi. Jangan cobalah nanti suatu saat insyaallah bisa haji dan umrah, kita naik ke atas bukit tersebut, ya, betapa lelahnya. Dan saya lihat dari jauh ke bukit itu bukan bukit biasa, Pak. Kalau kita naik ke atas, insyaallah turun lagi masuk RSD. Karena memang bukan bukit biasa untuk dinaiki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad terus berpikir tentang itu. Tapi kita tahu bahwa kemana arah perjalanan hidup kenabian itu.
baik Nabi Muhammad, baik Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Lebih kecil lagi nanti kita lihat para sahabat. Para sahabat, ada orang tua yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau perang Uhud. Dia datang tergopoh-gopoh, lalu meminta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk ikut perang Uhud. Padahal anaknya ada 8 orang, Pak. Yang paling tua ini datang kepada Nabi meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jangan izinkan ayah untuk ikut bisa perang." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ini dipertemukan. Anak dan ayah yang sudah tua ini dipertemukan. "Wahai bapak, engkau itu dilarang oleh anakmu ikut perang ini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau kepada anaknya? "Bukankah pertemuan kita masing-masing kepada Allah itu sendirian-sendirian? Kamu juga menghadap Allah sendirian, aku menghadap Allah sendirian. Kenapa aku menapakkan langkahku untuk menuju surga Allah di hari ini? Di hari ini engkau larang." Maka sanggahan ayah ini kepada anaknya ini membuat anaknya diam. Bukan apa-apa, Pak. Karena memang anaknya ini, beliau ini punya anak 8, dan yang melarang ini anaknya yang pertama. Kalau ayah tidak ada, dalam hatinya mungkin, kalau ayah tidak ada, siapa yang akan mengurus anak-anak bapak yang 8 orang ini? Maka ketika ternyata benar, orang pertama kali yang menjadi syahid di perang Uhud ini adalah beliau ini. Maka ketika Nabi Muhammad mengumpulkan 72 para syuhada itu, yang pertama kali dicari adalah orang tua ini. Dan anaknya menemukan bapak ini dalam kondisi sudah tidak ada nyawanya lagi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah engkau Nabi Musa itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, kalimullah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis kursi? Allah yang berfirman, sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ayahmu ini wafat, Allah turun. "Wahai hamba Allah, apa yang engkau minta? Aku sengaja turun untuk mengatakan kepadamu apa yang engkau minta." Kata Allah Subhanahu wa taala ini. Ternyata bapak ini, Pak, bangun kembali. Jadi setelah kematiannya itu hidup kembali. Apa katanya? "Ya Allah, kalau boleh aku meminta, aku meminta ya Allah untuk hidup kembali, sehingga aku ikut bisa perang lagi, dan aku terbunuh kembali, dan aku mati lagi ya Rasulullah. Hidupkan kembali aku ya Rasulullah, sehingga aku terbunuh lagi ya Rasulullah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi Masya Allah, Pak. Sehingga bapak ini berbicara dan bernegosiasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perihal apa? Dalam perihal ini. Maka permintaan keduaku ya Allah, sampaikan hal ini ya Allah kepada anak orang yang di belakangku. Maksudnya anaknya beliau. Sampaikan orang yang di belakangku ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menghabarkan berita itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada anaknya yang pertama tersebut. Kenapa, Pak? Karena memang ada orang yang mempersembahkan lelahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insanu innaka kadibun ila rabbika kadahan famulaki." Tapi ada orang juga yang lelah dengan kemaksiatannya, yang kita kenal
namanya Ahnas bin Syuraik. Ya, Ahnas bin Syuraik ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisam. Ya, aladdul hisam. Namanya Ahnas bin Syuraik. Jadi Masya Allah, Pak. Jadi ada orang yang ditunjuk dan disebutkan namanya dalam sejarah, dia adalah pelaku maksiat. Dan yang menyatakan itu siapa? Allah. Ya, Allah. Kita saja dikatakan nakal di sekolah. Tuh anak nakal. Betul-betul tidak nyaman kalau yang menyebutkan itu adalah wali kelas gitu ya. Apalagi yang menyebutkan itu adalah kepala sekolah di depan orang banyak. Itu anak nakal yang di belakang itu. Apalagi disuruh maju ke depan gitu ya. Apalagi disuruh ngangkat kaki satu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada orang yang mengagumkan pembicaraannya tentang urusan dunia ini, kata Allah. Karena memang dia datang kepada orang kafir Quraisy, dia bilang, wahai Quraisy, nanti aku di saat akan melawan Muhammad itu, aku akan menyiapkan tambahan pasukan lagi sekitar 300 orang. Tapi di sisi lain, dia berlembut-lembut hati dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, aku akan melindungi dirimu. Luar biasa, Pak. Di satu sisi dia membela Quraisy, di satu sisi lain dia juga membela baginda Nabi Muhammad. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan ini berperang dua-duanya, dan dia mendapatkan keuntungan. Siapa yang menang, itulah yang aku ikuti. Ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala punya prinsip seperti orang munafik seperti ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tahu, Pak. Allah menyebut orang ini wa huwa aladdul hisam. Paling buruk permusuhannya, kata Allah. Tidak hanya dia memusuhi musuhnya Muhammad, tetapi sesungguhnya, kata Allah, dia memusuhi diriku, kata Allah. Memusuhi diriku. Karena apa? Karena mempermain-mainkan tentang kebenaran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggambarkan laki-laki ini, wa idza tawalla wa sa'a fil ard liyufsidu fiha wa yuhlikal ars wa nasla wallahu la yuhibbul fasad. Jadi dia ini selain juga mengadu domba, tapi juga suka merusak di muka bumi ini. Karena apa? Kebunnya orang kafir Quraisy setelah seolah membela baginda Nabi Muhammad, dia membakar kebunnya kafir Quraisy. Allah tidak suka, Pak. Walaupun itu kebunnya kafir Quraisy dan itu adalah kebun, tidak ada urusannya, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau membakar kebunnya kafir Quraisy itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, bahwa kita ini latar kabunna tobaqan an tobaq, kata Allah. Kita ini, hidup kita ini kan warnanya beragam. Kita akan mengendarai masa-masa itu. Masa kecil, setelah itu anak-anak, remaja, setelah itu tua, setelah itu mulai sudah tidak kuat, setelah itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang panjang kita ini, ada saatnya Allah mudahkan, ada saatnya Allah sempitkan, ada saatnya kita sakit, ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita lapang, ada saatnya Allah persempit hidup kita ini. Maka kata Allah, kalian pasti melewati itu, kata Allah. La tarkabunna tobaqan an tobaq. Lalu Allah mengatakan, fama lahum la yu'minun.
Lalu sebab apa kata Allah kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Fama lahum la yu'minun. Dalam terjemahan kemenangnya, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, sebenarnya yang membuat berat diri kita itu adalah diri kita sendiri. Ya. Terlalu banyak memikirkan bagaimana hidup sebagaimana orang lain hidup. Kita tidak berpikir sederhana bahwasanya kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memaksakan kita ingin hidup sebagaimana orang lain hidup, maka apa yang kita dapatkan? Lelah, Pak. Akhirnya berhutang, akhirnya mengambil hak orang lain, akhirnya korupsi, akhirnya naudzubillah min dzalik, jual narkoba gitu ya. Ada yang jual rempang gitu ya. Masya Allah. Apa kata Allah Subhanahu? Itu kan bikin lelah, bikin kita lelah. Jadi ada ustadz saya di Nailan sana itu sudah ya, ketika ke rumah beliau, rumahnya sederhana. Ada warung kecil yang dia tempat dia berjualan ya, selain mengajar tempat jualan. Lalu teman-teman itu bertanya, Ustaz, apa Ustaz tidak mau meminjam uang di bank? Katanya. Lalu apa pernyataan beliau yang membuat saya terdiam? Apa kata beliau? Hidup begini bagi saya sudah cukup. Hidup begini bagi saya sudah cukup. Saya mampu melangkahkan kaki saya ini ke masjid, alhamdulillah. Saya mampu, jenengan kalau ketemu dengan beliau akan menangis. Karena bajunya kalau pergi mengajar itu bajunya sobek, ada yang dijahit. Ada beberapa yang dijahit. Berangkat tidak ada motor, Pak, di rumah itu. Yang ada hanya sepeda ontel yang berangkat dari Nailan ke Arisalah itu. Begitu pulang pergi, ada beberapa tempat dia mengajar. Ketika saya tanya gajinya berapa, ke salah satu pesantren tempat dia mengajar, gajinya berapa? Gajinya 250.000 di satu pesantren itu. Dan itu penuh, Pak. Pindah siang, selesai ngajar di satu tempat, berangkat lagi mengajar ke satu tempat yang lain. Nanti habis maghrib dia ngisi kajian sampai isya di satu masjid. Itulah hidupnya sehari-hari. Dan teman-teman itu pinginnya membantu beliau ini. Sampailah uang itu terkumpul dengan beberapa uang untuk diserahkan kepada beliau. Apa kata beliau? Jangan sesakkan hidup saya dengan dunia ini. Jadi kita bingung, uang ini sudah dikumpulkan, mau dikasihkan, ya tidak mau gitu, Pak. Tidak mau. Dan Masya Allah, beginilah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat yang ke-21 Allah mengatakan, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Lalu sebab apa lagi kata Allah apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, lalu sebab kalian tidak sujud itu kenapa kata Allah? Kenapa? Padahal langit, bumi, matahari, bulan tunduk kepadaku kata Allah. Semuanya aku perlihatkan. Kan terlihat semua, Pak. Langit, bumi terlihat. Air, sungai, gunung terlihat. Lautan terlihat dan bisa kita saksikan. Semuanya tunduk kepadaku kata Allah. Lalu Allah mengatakan kalimat yang terakhir sebelum ini, fama lahum la yu'minun. Lalu apa yang menyebabkan kalian itu tidak beriman kata Allah? Apalagi yang perlu kita syukuri, Pak. Yang perlu kita syukuri sebagai orang mukmin hari ini adalah kita punya Al-Quran. Nah, Al-Quran itulah yang kita baca minimal
Di sholat-sholat kita ini. Di sholat-sholat kita ini. Mestinya yang menyebabkan kita punya ilmu akhirnya untuk bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya mestinya kalau kita berilmu mestinya lebih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mendekat membersamai Al-Qur'an itu sendiri. Sebenarnya di tubuh kita ini ada Al-Qur'an, Pak. Ya, tubuh kita ini kalau kita lihat secara utuh, ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah makhluk. Ini adalah makhluk. Ada yang menciptakan. Dan semuanya ini adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya ini dari atas sampai ke ujung kaki kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ummu Imarah ini ketika perang Uhud, Nabi terdesak, tinggal 8 orang. Setelah terdesak kembali tinggal beberapa orang. Dan Rasulullah itu tidak mungkin bisa selamat ketika itu, kecuali didekati oleh Ummu Imarah, seorang perempuan wanita radhiyallahu anha, semoga Allah memuliakannya. Dia menjadikan dirinya tameng ketika anak panah itu melesat kepada baginda Nabi Muhammad. Dia meletakkan tubuhnya. Saat pedang itu melesat kepada baginda Nabi Muhammad, dia menyiapkan lehernya. Sampai dilihat oleh baginda Nabi Muhammad, cukup wahai Ummu Imarah, cukup engkau menjadi tameng terhadap diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tidak ada rasanya anak panah ini ya Rasulullah. Tidak ada rasanya pedang ini melesat di leherku ini ya Rasulullah. Asalkan engkau berjanji kepadaku ya Rasulullah, jadikan aku tetanggamu nanti di surga. Dan itu terjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Ummu Imarah. Kenapa demikian, Pak? Karena itulah yang diminta-minta oleh orang mukmin. Orang mukmin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulati. Persoalannya, dengan jalan apa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Semoga jalan-jalan kita ini, jalan ke masjid, jalan membaca Al-Qur'an, jalan subuh kita ini, jalan subuh untuk bisa mengaji, jalan subuh bisa menggerakkan lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita wa idzal quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kalau kita wa idzal quri'al 'alaihimul qur'anu yasjudun, sebabnya itu kita bisa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lelah seorang ayah ya memikirkan anaknya, memikirkan suaminya, memikirkan istrinya, memikirkan keturunannya. Lelah seorang ibu yang memikirkan anaknya. Maka insya Allah itu bagian famulaki yang menyebabkan kita insya Allah lebih sujud kepada Allah. Maka Allah mengatakan, balil ladina kafaru yukadzibun. Nah, yang sangat rugi adalah bagi orang-orang kafir yang mendustakan itu. Dan alhamdulillah kita berada di posisi semoga Allah mengakhiri kehidupan kita dengan cara lebih taat kepada Allah. Ya. Lebih taat kepada Allah, liyazdadu imanan ma'a imani. Tambah imannya. Wallahu a'lam bima yu'un. Allah tahu Pak apa yang tersembunyi di hati kita ini. Jenengan mau kemana? Pada Allah, lelahnya kepada Allah atau kepada yang lain, Allah tahu. Wallahu a'lam bima yu'un fabasyirhum bi'adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata basyara itu sebenarnya kabar gembira, Pak. Tapi dibalik oleh Allah untuk memaksimalkan penghinaan. Fabasyirhum, berikan kepada mereka kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih.
pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata basyaro itu kabar gembira. Seperti kita lah. Pemenangnya adalah si fulan mendapatkan hadiah neraka jahanam. Jadi orang kan berpikirnya mendapatkan hadiah itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kata Allah, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Hatinya dinaikkan oleh Allah, setelah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat, illal ladzina amanu. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat. Ya, tidak mungkin orang yang bisa beramal soleh kalau dia tidak beriman. Tidaklah mampu seorang Ummu Imarah, ya, tidaklah mampu seorang Hamzah, tidaklah mampu seorang sahabat-sahabat yang mempersembahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mampu orang bisa sholat subuh berjamaah kondisi seperti ini kecuali dia beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Maka ada pahala yang tidak terputus. Ada ibadah yang panjang. Apa ibadah yang paling panjang, Pak? Ibadah yang paling panjang adalah menikah. Ibadah yang paling panjang adalah menikah. Jadi orang yang menikah itu ibadah yang paling panjang. Kalau salat subuh dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sudah selesai. Adakah ibadah yang lebih panjang lagi? Ada, Pak. Wakaf. Dengan mewakafkan hartanya, itu ibadah yang panjang. Wakaf itu tidak selalu harta. Bisa ilmu, bisa tenaga, bisa harta. Ya, kalau kita meninggalkan harta wakaf, maka itu insya Allah di saat kita mati, di saat masih dipakai oleh orang lain, masjid ini siapa yang mewakafkan? Sampai hari ini kita bisa sholat bersama berjamaah seperti ini. Orang yang mewakafkan 1.000 rupiah, insya Allah akan mendapatkannya. Maka mari kita lebih cerdas untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Kita lanjutkan insya Allah di surat yang lain. Surat apa lagi, Ustaz? Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan di surat yang berbeda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.